Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana digital marketing itu berperan penting dalam pengembangan bisnis kita, terutama para pebisnis UMKM nih. Kita akan lihat berbagai macam strategi yang bisa membantu meningkatkan omset dari perusahaan kita yang berasal dari kemampuan digital marketing ini. Maka dari itu simak terus. Digital marketing menjadi salah satu hal penting yang bisa kita optimalisasi ketika kita ingin mensukseskan bisnis di era digital seperti zaman sekarang ini. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pemasaran konvensional yang dulu jadi andalan, mulai bergeser menjadi cara transaksi yang lebih modern serta cara pemasaran yang jauh lebih modern dibanding sebelumnya. Dari media sosial hingga SEO, digital marketing memberi kita banyak peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan tanpa batas pastinya. Maka dari itu aku langsung aja bahas untuk penggunaan media sosial dalam digital marketing. Salah satu strategi yang penting yang bisa kita pakai ketika kita ingin melakukan digital marketing yang paling efektif adalah dengan penggunaan media sosial. Media sosial di sini seperti Instagram, Facebook, TikTok, kita bisa maksimalkan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan brand awareness dari usaha kita, terutama bagi para UMKM. Selain itu, media sosial juga memungkinkan kita untuk menargetkan demografi tertentu dengan iklan berbayar yang terarah. Misalnya nih, kita menargetkan target konsumen yang memiliki umur di kisaran 20-35 tahun. Dengan digital marketing, kita bisa menargetkan iklan kita dengan maksimal ke arah target market kita secara spesifik bahkan. Yang keren lagi, Instagram dan TikTok punya alat analitik yang membantu kita untuk melihat bagaimana performa iklan kita bekerja. Jadi kita bisa memisahkan nih, iklan yang optimal mana, iklan yang tidak optimal bisa kita buang, seperti itu. Dan selanjutnya, aku akan memperkenalkan kepada kalian untuk SEO sebagai strategi peningkatan visitabilitas. Selain media sosial, ada satu lagi strategi yang gak kalah penting, yaitu SEO atau Search Engine Optimization. SEO membantu kita supaya lebih mudah ditemukan di mesin pencari seperti di Google, pencarian di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan macam-macam, sehingga kita bisa menjual produk kita jauh lebih maksimal ke lebih banyak orang lagi ketika kita menggunakan SEO yang tepat dan benar. Lebih dari sekedar menargetkan kata kunci yang tepat, SEO juga melibatkan faktor teknis seperti kecepatan halaman, pengalaman penggunaan website kita, atau mungkin reputasi dari toko, atau juga dengan reputasi produk yang kita jual. Maka dari itu, aku langsung masuk aja ke poin yang ketiga, yaitu manfaat email marketing dalam menjalin hubungan dengan konsumen. Strategi lain yang sering banget dianggap sepele atau klasik adalah ketika kita menggunakan email konsumen kita sebagai pengingat melakukan transaksi kepada para konsumen kita. Email marketing tetap jadi cara terbaik untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan para konsumen. Misalnya, kita bisa kirimkan penawaran khusus, promo, informasi tentang produk, informasi pembukaan cabang, dan lain-lain secara edukatif dan menarik melalui email-email yang dimiliki oleh para konsumen kita. Dan keunggulan dari email marketing adalah personalisasi. Misalnya, kita mengirimkan rekomendasi produk kepada seseorang dan kita bisa mengcustomize itu semua ke orang lain, teman-teman. Jadi semua orang itu memiliki personalisasi yang berbeda-beda dan bisa menyesuaikan dengan apa yang dimau oleh target market kita. Dan juga maka dari itu aku akan langsung masuk aja ke digital marketing dengan business plan. Ini yang penting. Kenapa digital marketing itu penting banget di era zaman sekarang ini? Hal itu karena digital marketing gak hanya membantu dalam pemasaran, tapi juga menjadi bagian dalam bisnis zaman sekarang, terutama dalam perencanaan bisnis yang kita jalani selama ini. Dalam perencanaan bisnis atau bisnis plan yang modern, kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis kita. Dan maka dari itu, aku mau langsung aja tarik kesimpulan dari segala macam penjelasanku tentang digital marketing tadi. Mulai dari strategi SEO, strategi penggunaan media sosial, mulai dari rencana pembuatan bisnis plan, kita harus memasukkan digital marketing serta teknologi ke dalamnya. Aku ingin menarik sebuah kesimpulan bahwa digital marketing itu memberi pelajaran besar, yaitu pentingnya fleksibilitas dan inovasi yang harus ada pada setiap bisnis yang kita lakukan. Dan hal itu juga nggak bisa kita pungkiri karena dengan hal itu perkembangan teknologi dan perilaku konsumen akan tertinggal bila kita tidak melakukan yang namanya adaptasi atau inovasi.